Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Sapitri, mahasiswa semester 2, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai perkuliahan daring atau online di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan hal baru ya buat saya, teramat sangat baru. Mungkin buat teman-teman juga. Jadi selama 2 semester ini kami sudah melaksanakan perkuliahan berbasis daring. Jadi kami merasakan dampak yang sangat besar ya, terutama buat saya sendiri. Itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena saya sendiri pun merasakan. Salah satunya yaitu dampak negatifnya itu yang pertama, biasanya kami terkendala oleh jaringan. Jadi faktor utama itu biasanya jaringan. Jadi kalau sudah jaringannya itu susah, itu memungkinkan untuk komunikasi kita itu jadi kurang lancar. Dan materi yang tersampaikan pun juga tidak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi faktor utama itu kalau menurut saya itu pasti jaringan. Terus yang kedua, kami dibebankan dengan tugas yang sangat banyak, terutama apalagi untuk semester yang awal, semester 1 itu kami hanya menggunakan web. Nah, di semester 2 ini kami dianjurkan, mahasiswa itu dianjurkan untuk menggunakan aplikasi tambahan, yaitu LMS. Nah, di LMS ini para mahasiswa diwajibkan untuk selalu aktif. Jadi kita harus aktif di web, begitupun di LMS. Kenapa saya katakan terbebani? Karena dari saya pribadi, saya bingung harus menempatkan diri saya ini seperti apa, dan bingung yang mana harus saya prioritaskan terlebih dahulu antara pekerjaan dan tugas kuliah. Tapi mungkin ini konsekuensinya ya, kami sebagai mahasiswa, jadi dibilang banyak ya, memang harusnya seperti itu. Cuman mungkin kalau kita tatap muka, mungkin tidak akan sebanyak ini tugasnya. Tapi karena kita daring dan kita hanya di rumah, mungkin tugas yang dibebankan kepada kita pun semakin banyak. Nah, biasanya prinsip para tutor itu, siapa yang mengumpulkan tugas terlebih dahulu, itu nilainya lebih bagus dari teman-temannya yang lain. Nah, jadi kita tuh semacam kejar-kejaran gitu ya, kejar-kejaran untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, bagaimana caranya? Kalau untuk saya pribadi, saya mengerjakan biasanya di sela-sela mata kuliah lain biasanya. Jadi kalau misalnya ada teman lagi presentasi, sambil kita nyari pertanyaan, itu saya sambil mengerjakan tugas tutorial dan diskusi dan lain-lain. Jadi atau biasanya tutor lagi menjelaskan, itu kita sambil menyimak, sambil mengisi tugas tutorial. Nah, jadi saya bingung untuk membagi fokus saya ini kemana. Karena kalau tidak seperti itu, tugas numpuk dan kadang suka lupa karena kebanyakan tugas. Dan yang kami kerjakan itu bukan hanya tugas tutorial, tapi kami harus mempersiapkan materi yang akan kami presentasikan untuk minggu depan. Kadang juga kita harus mengisi diskusi di LMS, mengerjakan tugas tutorial di LMS, harus membuat pertanyaan untuk diskusi kita minggu depan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus memecah fokus kita itu ya. Mungkin saya lebih prepare ke situ sih. Jadi untuk fokus ke satu materi itu rada susah. Terus dampak negatif yang ketiga itu, kita tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi kalau ada tugas kelompok itu, kami berdiskusinya lewat WA dan mungkin lewat grup. Terus yang keempat, mungkin lebih ke paket sih. Jadi lebih sering beli paket data, apalagi kalau wifi lagi jelek banget, jadi boros di paket. Tapi terlepas dari itu semua, bukan berarti tutor itu kerjaannya nyantai. Saya paham sekali, mungkin tutor itu lebih banyak pekerjaannya dari kami mahasiswa, karena mereka juga bekerja. Belum lagi mereka yang tutor yang mengampuh mata kuliah lebih dari 1, bahkan ada yang 3. Saya salut sekali dengan para tutor, dan saya ingin berterima kasih buat para tutor karena berkat kemurahan hatinya
Kadang biasanya waktu diperpanjang, jadi memudahkan kita untuk tetap dapat nilai yang bagus walaupun tidak maksimal. Jadi terima kasih buat para tutor sudah berbaik hati. Mungkin itu dampak negatif dari saya, dan dampak positifnya tuh mungkin satu ya. Kalau dari saya pribadi, yang paling saya suka, jadi kita melaksanakan UASnya itu di rumah masing-masing dan boleh open book. Jadi mungkin itu sekian sedikit cerita dari saya mengenai pembelajaran daring. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.